Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dini Lestari dengan NIM 1872150008 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Dibahas adalah pertama, data penelitian tentang kompetensi X1 dan komitmen profesi guru X2 terhadap kinerja guru Y disajikan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya, di situ ada Y, angkanya ada 6, 6, 7, 6, 7, 6, dan 5. Sedangkan X1 ada 6, 5, 9, 10, 10, 11, dan 10. Dan X2 ada 7, 10, 9, 6, 10, 9, dan 3. Tentukan persamaan regresi linear Y atas X1 dan X2. Tafsirkan program SPS. Yang B, lakukan uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Tafsirkan. Yang C, hitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Tafsirkan program SPSS. Yang D, hitung diskriminasikan dengan program SPSS. Korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Yang kedua, korelasi antara Y dan X1 dengan mengkontrol X2 RY1.2. Yang ketiga, korelasi antara Y dan X2 dengan mengkontrol X1 RY2.1. Persamaan regresi linear Y atas X1 dan X2. Tafsirkan program SPSS. Jadi di sini ada koefisien dengan model 1 konstan X1, X2. Dari tabel koefisien di atas diperoleh konstanta BO sama dengan 3,788, koefisien regresi B1 sama dengan 0,071 dan B2 0,225, sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 3,788 ditambah 0,071 X1 ditambah 0,225 X2. Hasilnya adalah HO B1 kurang dari 0 versus H1 B1 lebih dari 0 dan HO B2 kurang lebih dari 0 versus H1 B2 lebih dari 0. Dari hasil analisis tabel statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu sama dengan 0,780 dan p-value sama dengan 0,479 dibagi 2 sama dengan 0,239. Lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Variabel X2 yaitu DIT 2,79 dan p-value sama dengan 0,049 kurang dari 0,05 atau HO ditolak. Dengan demikian variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Lakukan uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2 dan tafsirkan. Perhatikan tabel berikut. Dari hasil analisis tabel ANOVA diperoleh harga statistik yaitu fit sama dengan 3,899 dan p-value sama dengan 0,115 kurang dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh linear variabel X1 dan X2 dengan Y. Hal ini bermakna terdapat pengaruh secara simultan kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Yang C, hitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Tafsirkan program SPSS. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh koefisien korelasi ganda RY12 sama dengan 0,813 dan fit 3,899 serta p-value 0,115 lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah signifikan. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh R² sama dengan 0,661 per 106% dikali 0,661 sama dengan hasilnya menjadi 66,1%. Yang bermakna 66,1% variabilitas variabel kinerja pegawai Y dapat dijelaskan oleh kompetensi X1 dan kompensasi X2 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi dan kompensasi secara bersama-sama
terhadap kinerja pegawai sebesar 6,66,1%. Suatu korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Dari hasil analisis pada tabel berikut diperoleh X1 sama dengan min 0,427 dan p-value Y 0,119 lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan mengontrolnya Y adalah signifikan. 2. Korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2 RY1.2. Dari hasil analisis pada tabel berikut diperoleh RY12 0,363 dan p-value Y sama dengan 0,239 lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrolnya X2 adalah signifikan. Yang ketiga, korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1 RY2.1. Dari hasil analisis pada tabel berikut diperoleh RY2.1 sama dengan 0,813 dan p-value Y sama dengan 0,025 lebih dari 0,05 atau HO diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrolnya X1 adalah signifikan. Perhatikan tabel berikut. Di situ ada ID dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk seks, 1 sama dengan untuk pria dan 2 untuk wanita dengan pilihan ada 1, 2, 2 dan 1, 2. Dengan usia 1 kurang dari 20 tahun dan 2 sama dengan 20 sampai dengan 29 tahun dan nomor 3 30 sampai 39 tahun, nomor 4 40 sampai 49 tahun, nomor 5 50 sampai 59 tahun dan nomor 6 lebih dari 60 tahun. Berikut poin-poin yang dipilih. Sebelahnya ada jumlah jam penggunaan PC per minggu. Yang pertama dari 0 jam, yang kedua 1 sampai 5 jam, yang ketiga 6 sampai 10 jam, yang keempat 11 sampai 20 jam, yang kelima 21 sampai 30 jam, dan yang keenam lebih dari 30 jam. Berikut adalah poinnya. Sebelahnya ada PC sangat mudah digunakan. Yang pertama ada sangat tak setuju, yang kedua tak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, sedangkan yang kelima sangat setuju. Berikut hasil poinnya. Dan di sebelahnya suka belajar software PC baru. Yang pertama sangat tak setuju, yang kedua tak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Berikut hasil poinnya. Berikut responden pada penggunaan PC. Yang seks itu ada valid pria dengan frekuensinya 2 dengan persen 40% dan valid persen 40%. Kumulatif persennya yaitu 40%. Sedangkan wanita ada 3 menjadi 60%, sedangkan valid persennya menjadi 60% dan kumulatif persennya menjadi 100. Total semuanya yaitu menjadi frekuensi 2 tambah 3 sama dengan 5 menjadi 100%. Untuk usia rata-rata yang valid adalah 20-29 tahun dengan frekuensi 3, persennya yaitu 60% dengan valid persen 60% dengan kumulatif persen 60. 30-30 tahun, 39 tahun ada dengan frekuensi 1 menjadi persennya yaitu 20 dan valid persennya 20 menjadi kumulatif persennya menjadi 80. 50-59 tahun dengan frekuensinya 1 dengan 20% dan valid persennya 20% menjadi hasilnya seluruhnya 100%. Pemakaian PC sendiri dari validnya 1-5 jam ada frekuensi 1 dengan 20% dan valid persennya 20. Dipakai dari 11-20 jam, frekuensinya 1 dengan persen 20, valid persennya menjadi 20, kumulatif persennya menjadi 40%. Lebih dari 30 jam dengan frekuensinya 3 menjadi 60% dengan valid persen 60%. Hasil total semuanya menjadi 100%. Digunakan dengan tak setuju dengan frekuensi 2 dengan persen 40 dan valid persennya 40, kumulatif persennya 40. Untuk netral, frekuensinya 1 dengan 20% dan valid persennya 20. Kumulatif persennya menjadi 60%.
Dan sangat setuju, frekuensinya 2 dengan 40% dan valid persennya 40, untuk total semuanya menjadi 100%. Suka dalam menggunakan PC, untuk validnya sangat tak setuju dengan frekuensi 1 dengan 20% dan valid persennya 20, kumulatif persennya yaitu 20. Netral ada frekuensi 2 dengan 40% dengan valid 40%, kumulatif persennya menjadi 60%. Dan setuju frekuensinya 1 dan persennya 20%, validnya 20% menjadi kumulatif persennya 80%. Sangat setuju frekuensinya 1 dengan 20% dengan valid persennya 20 menjadi kumulatif persennya total 100%. Setelah itu dia penjelasan saya tentang statistik. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.